Allah yang melampaui segala akal dan pemikiran itu terus menjadi bahagian kita semua. Mari kita siapkan hati kita terhubung dengan Tuhan lewat renungan malam saat ini. Kamis 4 September 2020. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Daripada belas segala hikmat dan pengertian ya Allah, karena itu ketika kami sudah di sekeliling firman-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu sehingga hikmat dan pengertian itu menjadi bagian kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, juga jemaat Tuhan yang sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Lukas pasal 8 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Perumpamaan tentang pelita. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur, tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahaya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara-saudara, iman di saat badai. Perkataan Yesus bagaikan pelita yang diletakkan di atas kaki dian dalam ayat yang ke-16 pembacaan kita. Tujuannya untuk menyatakan kebenaran Allah, bukan untuk menyembunyikannya. Selain itu, terang juga menyatakan dosa. Karena kedua fungsi ini tidak ada orang yang bisa bersikap netral. Entahkah menjadi taat dan semakin dekat dengan Tuhan, atau menolak dan itu berarti menipu diri sendiri. Namun jika kita mendengarkan firman dengan seksama dan menyelidikinya, maka kita akan menerima lebih banyak. Jika kita mendengarkan secara dangkal, apa yang kita kira miliki malah akan diambil dalam ayat yang ke-18. Yesus juga menjelaskan bahwa kunci relasi dengan Dia bukan didasarkan pada hubungan kekeluargaan atau hak istimewa lainnya, melainkan ketaatan pada firman Allah. Kalau kita membaca ayat selanjutnya dalam ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21 pembacaan kita. Dalam hal ini Yesus bukannya tidak mengakui ikatan keluarga atau kewajiban bagi keluarga, namun hak istimewa untuk dekat dengan Yesus terbuka bagi setiap orang yang taat kepadanya. Selanjutnya kisah pelayanan Yesus dengan murid-muridnya seberang danau akan menjadi kisah ketiadaan iman para murid. Taufan yang membuat perahu kemasukan air mengakibatkan para murid ketakutan dalam ayat ke-23. Yesus bangun dari tidur lalu mengherdik angin dan air yang mengamuk itu, dan dalam sekejap angin dan air pun berhenti mengamuk. Tindakan menenangkan air dan angin yang dilakukan oleh Yesus mengejutkan para murid ketika itu. Bahkan lebih mengejutkan dibandingkan taufan itu sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana ketakutan para murid. Yesus tidak mengkritik kemampuan para murid dalam berlayar di tengah taufan, tetapi ia menegur mereka karena kurangnya iman yang mereka miliki. Itu berarti saudara, para murid tidak mengakui Dia sebagai anak Allah, Dia sebagai pencipta atas alam semesta ini. Bagi pengikut Kristus, masa kini pun iman sama pentingnya. Hanya oleh iman kita diselamatkan dari dosa kita.
Dalam iman pula kita hidup, dan apa yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Namun perhatikanlah, iman tidak serta-merta membuat kita lepas dari badai kehidupan, karena melalui badai itulah Tuhan justru ingin melihat bagaimana eksistensi dari iman kita kepadanya. Ingatlah saudara-saudara, tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita berserah. Terpuji namamu Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Waktu yang indah Engkau berikan bagi kami untuk kembali bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama malam ini. Biar Roh Kudus terus memampukan kami, sehingga firman ini sungguh menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan beriman kami dengan berbagai macam tantangan. Peliharakan kami pada malam hari ini, juga setiap jemaat-Mu, orang-orang yang kami kasihi di mana saja Tuhan tempatkan, kiranya mereka terus berada di dalam hadirat Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati.